ya, ini baru kali ya nadanya bertanya tapi tentang dirinya melulu. Ada mesmerism. Mesmerism. Dulu saya menganggap saya itu sakti. Kalau orang kesurupan bahkan dipakein peci kejeritan. Begini doang orang pingsan terus sadar. Mesmerism. Bahasa sekarangnya mesmerism. Saya cuma nyomot kata mereka. Nah itu bukan karena saya sakti, karena tadi terframing saya orang sakti. Nah yang kenapa itu terjadi? Karena mindset dia. Saya bahas secara umum Pak ya, biar bersifat edukasi. Nah saya jangan disuruh menjawab tentang andanya. Malas sekali saya mempromosikan Anda. Mungkin VTB sekalian. Saya lebih suka menjawab peristiwanya itu loh. Kok kenapa? Ya, apalagi orang Pasundan, orang Sunda kesurupan sama kepala sukunya pakai mantra Sunda, ya sama sadar. Orang kafir kesurupan ditempelin salib, kelojotan. Terus mau bilang, jinnya karena kepanasan kena salib. Jin Islam kepanasan sama pendeta, sama pastor. Sudah, fenomena kesurupan ini sering kita bahas ya, dan itulah kesurupannya tuh yang kita bahas. Orang kafir nih kesurupan, ditempelin, dibacain kitab sucinya, ya sembuh juga, sadar. Karena bagi orang kafir kitab sucinya adalah sakral, gitu ya. Jangan andanya yang ditanyain, Pak. Promosi kali di sini. Orang Wahabi, saya ngomong nih, orang Wahabi kalau yang ruqyah aswaja nggak mempan. Karena bagi orang Wahabi, orang kita ini yang tukang tahlilan maulidan itu dianggap ahli bid'ah. Ini saya ngomong, saya kasih contoh Habib Bahar, bukan ngebahas Habib Baharnya nih, ngebahas orang kesurupan. Waktu itu kan banyak video beredar orang kesurupan, dilihatin foto Habib Bahar. Saya nggak ngebahas Habib Baharnya nih, dinarasikan jin takut Habib Bahar. Saya luruskan opini itu, bukan jin takut Habib Bahar, karena memang orang ini mahabbah sama Habib Bahar. Ini sama semua, mau yang non muslim kayak peristiwanya, kejadiannya. Orang sekarang ngedalilin jin kepanasan kena bacaan Al-Quran. Nah gimana kalau non muslim? Mau kita bilang non muslim dibacakan kitab sucinya kepanasan karena jin Islam kepanasan sama kitab suci mereka? Mau kita katakan demikian? Dalil peruqyah halus sekarang itu semuanya cocok logi. Oh ini jin kafir kepanasan baca Al-Quran. Lah bagaimana dengan di dalam gereja ada orang kesurupan ditempelin salib lalu sembuh? Ayo gimana itu? Giliran ke non muslim, wah itu psikologis plongo sama peruqyah. Pengennya menang bebek baik. Giliran non muslim menyebut wah itu mah cuma psikologis. Ini orang-orang tidak jujur menyampaikan keilmuan para peruqyah. Saya katakan peruqyah itu semua tukang bohong. Dukun bergamis, dukun berpeci. Oh, maaf kurang sadis lah kalau saya maunya dukun berpeci, dukun bergamis. Oke saya ganti, setan bergamis. Kalian itu peruqyah halu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Anda Rumah Nakato. Oh. Dari Makassar. Sama guruku. Yang bisa on kemun. Silakan Pak. Ya silakan Pak Bang. Saya ingin bertanya ini, boleh enggak saya bertanya? Assalamualaikum. Nanti tertib yang lain, tertib yang dibawa dulu. Silakan langsung aja. Ya mau keluar dari tema ini Bang, boleh kah? Oh enggak. Fokus ke tema aja. Oh ya, turun mas saya dulu dan turun dan saya. Iya, silakan Sopian. Kang Sopian. Assalamualaikum. Admin turunin di bawah admin. Admin jangan ngantuk, tolong admin ya. Silakan Sopian. Assalamualaikum Kang Maesa. Waalaikumsalam. Itu poin. Ini saya mau menanyakan tentang masalah keris. Ini kan terkait dengan dia juga ya. Keris. Wis, langsung aja, bertanya aja wis. Nggak usah berstatement, nggak usah menentukan. Apakah keris itu yang ada lapan syahadat itu ada maunahnya nggak, itu saja Kang Maesa? Apa pertanyaannya Pak? Belum bertanya Bapak itu. Itu terkait masalah keris yang ada lafaz bahasa Arabnya gitulah ya. Ya, itu kira-kira ada maunahnya nggak gitu? Oke, keris. Oke, udah itu aja. Ada maunahnya nggak? Iya. Ada maunahnya. Nggak paham Pak? Keris. Iya,
keris ada bahasa Arabnya, ada maunanya enggak? Enggak paham, Pak. Ada manfaatnya gitulah, gitu. Ada manfaatnya gitu. Oh ada buat tusuk Belanda nanti. Buat tusuk Belanda kalau menjajah Indonesia lagi. Kayak semar mesem, Kang. Kayak semar mesem gitu. Iya kan tadi ada nggak manfaatnya? Ada buat musuh Belanda kalau menjajah Indonesia lagi. Jangan nusuk aguan. Kalau nusuk aguan dan kroni-kroninya nggak boleh keris ditusuk mereka, nggak boleh ya. Walaupun mereka pengkhianat ya, Ya. nggak boleh. Aguan ditusuk, kroni-kroninya pendukung pik ditusuk pakai keris nggak boleh itu mah. Kalau nanya manfaat ada manfaatnya, Pak. Oh, jadi nggak ada manfaat buat ke cewek gitu. Gimana? Oh halu itu mah, Pak. Oke gini Pak ya, saya terangin Pak, dengerin. Siap. Seperti keris semar mesem, kenapa para dukun menggunakan media semar mesem dan lain sebagainya? Nanti nggak usah dibahas, tanyain satu-satu, batu cincin anu ajimat. Saya bahas satu tapi semua persoalan terjawab nih ya. Siap. Media seperti itu, baik cincin ke, baik batu semar ke, keris semar, itu semuanya media untuk positive thinking. Orang yang kental mistis, suka mistis, lebih suka pusaka ketimbang bacaan wala Yusufuli abihi alati. Nah ini adalah agar orang timbul pede bahwa keris, pede dasarnya orang halu. Udah giginya gini, pede aja. Main. Nah alat untuk dia bagai pede. Nah ketika dia pede, komunikasinya enak, percaya diri, timbul pikiran positif, jadi orang itu lebih enak, dia lebih percaya diri. Sebenarnya untuk itu saja, sebenarnya alat terapi saja sebenarnya. Itu loh Pak ya. Sama kayak orang mau gelut bawa golok, lawannya nggak pakai golok, pede kita. Nah tapi ini masuk sabab mandi sebenarnya ya. Jadi untuk mensugesti, jadi kalau orangnya halu, sebaliknya kalau orang Wahabi disuruh bawa keris semar, apa ini syirik? Nah sebenarnya ketika orang Wahabi menyebut pusaka itu syirik, disitulah ketahuan pelongonya dia sebenarnya punya pemahaman dukun. Perhatikan, ada sekelompok peruqyah mensyirik-syirikan azimat. Perhatikan, kata kiai kita boleh pakai azimat ala wajhi tabarruk dengan syarat ketentuan berlaku. Kata peruqyah syar'inya ini syirik kafir. Ternyata ketika mereka mensyirikan ini, mengkafirkan ini, apa kata? Di sini ada jinnya. Dia punya pemahaman dukun. Peruqyah tuh, peruqyah syariah, Wahabi dan semi Wahabi, katanya di sini tempat khodam. Ketika dia meyakini di sini tempat khodam, sebenarnya pemahaman dia kayak dukun itu. Sama aja ya. Lo kan sama aja. Iya. Betul. Oh di pusaka ada khodam, sama dengan dukun. Loh, nggak sih sama peruqyah, bedanya dukun make peruqyah syariah, Wahabi semi Wahabi, nolak itu saja. Tapi dalam satu pemahaman dia ada kesamaan, sama-sama meyakini kebodohan. Sama-sama meyakini di keris ada pusaka, sama-sama tolol peruqyah Wahabi, peruqyah sama dukun mah. Blongo dalam hati aja. Coba, mohon maaf Faizar, sampai membakar kaligrafi Yasin karena ada tulisan kitmir. Apa kata Faizar di sini tempat jin? Saya tersinggung jujur karena itu kaligrafi Yasin. Siapa plongo Faizar? Kaligrafi kau katakan tempat jin. Saya kesinggung jujur. Azimat itu bagi kami, kalau tulisannya Al-Quran, kalau ala wajhi tabarruk, dan kami anggap itu sebuah seni. Maka saya kalau ke rumah orang ada kaligrafi begitu, enggak saya ngomong syirik tempat jin, enggak, lebay kali, seni. Sama kayak keris perhiasan. Dalam hati aja si Faizar ketika ngomong waktu di Trans TV itu waktu itu ya, di acara TV dia ngomong ini tempat jin dibakar. Dalam hati aja somplak nih orang. Dia punya pemahaman kayak dukun kan. Ketika kaligrafi dikatakan tempat jin, halo, dukun sesama dukun saling menjatuhkan judulnya. Jadi gitu ya Kang ya, tentang pusaka-pusaka. Berarti maaf Kang, berarti kalau sekedar dibawa boleh aja gitu. Nah saya beda lagi nih kalau ngomongnya boleh nih. Yang pertama kita bahas dulu pemahaman orang terhadap sebuah benda. Nah, nanti dulu nih kalau ngomongnya boleh tidak boleh. Maka disitulah tergantung akidah. Nah kan gini, kita harus membedakan persoalan sikap kita kepada azimat, kepada pusaka, pemahaman kita pada pusaka apa. Ini diatur dulu dalam agama. Nanti terus bagaimana memakainya, semuanya diatur itu. Nah kalau berbicara make, kalau anda tanyanya umum maka saya jawab umum. Watam arruqo watamaim wattiwala, secara umum dulu ya. Anda kan nanyain benda keris tadi ya. Kalau makainya anda bawa keris, di sini mohon maaf ya, saya ingin sampaikan perbedaan saya dengan Gus Bahan ya. Insya Allah detail ini. Ya. Karena anda nanyain keris ya, yang bertuliskan bahasa Arab. Gus Bahan menganggap sama semua, boleh semua. Gus Bahan mengkiaskan dengan ATM, kayak
saya ambil ATM. Mana sih? Saya jadi ingat waktu menanggapi Gus Bahaya tentang ATM. Oke. Oke. Waktu itu Gus Bahaya ngebahas keris dalam perspeksi kejawen waktu itu. Kayak ini azimat. Anggap ini azimat. Ini ATM. Oke. Gus Bahaya menganggap sama. Kenapa orang kejawen, kata Gus Bahaya. Kenapa orang kejawen membawa keris disirikan? Kalau orang kota bawa ATM tidak disirikan, sama-sama benda. Kata Gus Bahaya. Sepintas ini kan keren pembahasan. Iya ya. Kenapa keris disirikan, ATM nggak disirikan? Karena yang ngomong Gus Bahaya, yang status sosialnya ulama besar, orang mangguk baik kabeh. Nah, sekarang bagaimana kalau saya narasikan selama Gus Bahaya? Heran, kata. Keris dibawa orang kejawen kok disirikan. Orang kota, orang kejawen kalau nggak bawa keris, bahasanya tenang. Orang kota kalau nggak bawa ATM itu nggak tenang. Jadi disamakan ATM dengan keris, orang kota dengan orang kejawen. Nah, ini mohon maaf ini ya, mohon maaf, beribu maaf. Ini saya sangat bertentangan dengan ini. Kiasnya yang kacau ini. Karena ATM ini menjadi sabab adi. Sabab secara umum, secara kaprah, secara rasional. Orang kota juga bawa ATM kayak Mahesa nih, tetap aja susah. Tidak tenang bawa ATM Mahesa. Kenapa? Karena nggak ada isinya. Orang kejawen bawa keris karena orang kejawen menganggapnya ini sakral, mendatangkan manfaat. Nah, maka kita tinjau azimat nih keris versi kejawen. Keris kalau yang bawa orang kejawen untuk ke kebun menjadi sabab adi. Nah, kalau konteksnya adalah bukan kejawen, orang bawa golok kok tenang bawa TM. Nah, sama-sama jadi sabab adi kalau konteksnya untuk perang, konteksnya untuk berkebun. Di tempat ada ular. Kenapa orang kalau bawa golok mah disirikan ibarat? Nah, kalau konteksnya untuk ngebacok ular jahat boleh, sabab adi. Tapi kalau konteksnya dengan kejawen berarti pemahaman. Orang kejawen karena menganggap ini mendatangkan manfaat mudorot dan tidak termasuk sabab adi. Apa hubungannya keris dengan manfaat mudorot? Tidak. Keris ini tidak menjadi sabab adi, tidak termasuk sabab syar'i karena ada larangan Nabi ar-ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun, manik-manik kategorinya. Sabab adi nggak masuk nih. Orang kejawen kan ini mempunyai manfaat barokah. Nah, ini dianggap tidak syar'i. Berbeda kalau orang bawa golok untuk berkebun. Goloknya menjadi sabab adi, tapi lamun untuk kesakralan ini nggak ada apa-apanya, nggak ada manfaat ini. Berbeda dengan ATM. ATM juga membawa ketenangan kalau ada isinya. Buktinya Mahesa tetap aja nggak dibawa-bawa ini, kemana-mana nggak dibawa. Tuh bukti saya nggak bawa-bawa ATM kemana-mana tuh, dompet saya lurus tuh. Karena saya bawa ini percuma, nggak ngefek, nggak ada isinya. Nah, ketika ini ada isinya, kok orang kota bawa ATM tenang? Karena menjadi sabab adi. Sama kayak orang mau perang bawa golok, mau perang bawa pistol. Tapi kalau konteksnya kejawen bawa keris beda, Gus Bahaya. Beda jauh. Beda jauh. Kagak nyambung, kias ini kagak nyambung. Jadi orang kota nggak bisa sirik ini karena sabab adi. Ini kalau ada duitnya. Sama kayak orang bawa uang. Sampean ganti umat Islam, bawa keris meyakini ini datangkan manfaat. Manfaat apa? Kan tidak jadi sabab adi. Secara kaprah, secara rasional kan nggak jadi mendatangkan manfaat kan. Secara syar'i tidak termasuk karena masuk tiwala ini, bahkan dilarang. Beda umat Islam bawa kerisnya untuk perang, ya boleh karena jadi sabab adi. Dulu umat Islam perang bawa keris boleh tak syirik tak? Entah. Karena jadi sabab adi. Tapi kalau konteksnya orang kejawen yang disebutkan Gus Bahaya itu berkaitan dengan akidah kejawen berarti. Makanya dulu tahun berapa itu saya tanggapi Gus Bahaya itu. Saya dipulih habis-habisan. Karena orang sekarang sudut pandangnya status sosial. Status sosial Gus Bahaya ulama, Mahesa YouTuber. Ya mohon maaf kagak sama, coba cari video Gus Bahaya membahas masalah keris itu. Saya sudah tanggapi itu. Jauh itu perbedaannya. Jadi gitu Kang ya, berkaitan dengan manik-manik, saya tidak bisa memvonis syirik sih ya, karena syirik adanya di hati. Cuma himbauan, bentuknya himbauan ya. Himbauan, tak perlulah
bau-bau begituan nggak datangin manfaat kan. Kalau seperti keris semar untuk penglaris nggak ada, nggak ada. Ya. Siap, Masa siap. Jadi saya punya ATM kan, enggak saya bawa-bawa. Kalaupun dibawa ini nggak ngaruh apa-apa ke saya. Isinya. Saking nggak pernah dibawa aja tuh, lurus dompet saya tuh. Nggak guna bagi saya juga. Itu. Oke, silakan yang di atasnya. Nah, makasih Kang Mesa. Ya, sama. Assalamualaikum Kang Reza. Ya, waalaikumsalam. Mau tanya tentang peramal gitu yang di TV-TV itu kayak Hari Guma gitu yang bisa meramal. Ya, saya jawab saja langsung tentang peramal. Man ata'arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Yang kedua, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu fi ma yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ada dua matan hadisnya. Sama, barang siapa mendatangi dukun, nanya sampai meyakini, kafir. Segala bentuk ramalan, kita datang ke tukang ramal apapun medianya, mau pakai abjad, mau pakai terawang, mau pakai apapun, datang ke tukang ramal, kitanya bertanya lalu meyakini, kafir. Tapi kalau datang doang tidak sampai meyakini, dosa sholatnya tidak diterima 40 hari. Kok ekstrem Maesa, datang ke dukun tukang ramal, datang kitanya mempercayai kafir karena melanggar firman Allah, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Alasannya melabrak Al-Quran, ingkar. Nabi Muhammad ketika itu ditanya, ya Muhammad mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Artinya tentang sesuatu yang belum terjadi, kiamat. Nabi ditanya tentang kiamat. Ya Muhammad mata sa'ah, kapan kiamat itu? Lalu Nabi turun firman Allah ini, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba. Qul la ya'lamu. Tidak mengetahui al-ghaibah tentang perkara ghaib. Man fis samawati wal ard, sosok yang ada di langit dan yang ada di bumi, illallah, kecuali Allah. Maka kata Sayyidah Aisyah ketika menjelaskan ayat ini, apa kata Sayyidah Aisyah? Man za'ama anna Muhammad, dan barang siapa yang mengira bahwa Nabi Muhammad ya'lamu ma fi ghad, mengetahui apa yang akan terjadi besok, faqad a'zama 'ala Allahil firyah, maka sungguh orang itu telah berbuat kesombongan kepada Allah. Sombongnya ke Allah. Kalau iblis sombongnya ke Nabi Adam. Kalau ada orang yang sok tahu akhir zaman, hari kemudian sombongnya ke Allah, lebih sombong dari iblis. Kayak Mahesa, saya kan sombongnya ngelebihin iblis. Orang ini ngelebihin Mahesa sombongnya. Kalau Mahesa ngelebihin iblis, karena iblis sombong kepada Nabi Adam sekali sombongnya. Mahesa sombong ke banyak orang berkali-kali. Nah, reputasi iblis sudah terlampaui ya sama Mahesa Al-Bantani. Lebih sombong Mahesa. Nah, Mahesa dilebihin lagi sombongnya sama dukun ustaz tukang ramal terawang. Ada orang yang sok tahu, wow, nanti begini, dukun. Datang kalau tidak sampai meyakini, konsekuensinya lam tuqbal minhu salatun arba'ina yauman. Kalau sampai meyakini, berarti dia mempercayai ada selain Allah yang mengetahui hari esok. Maka dia telah kufur terhadap firman Allah Ta'ala ini. Paham? Tapi gini Bang Reza, zaman Enggak paham belum dulu nggih. Paham kan nih? paham. Oke, selanjut Ya. baru. Zaman dulu kan zaman Patrah itu kakeknya Nabi menentukan yang jumlah onta gitu kan, itu datang ke dukun itu, kahinah gitu. Gimana Gimana, tanya? Bang? Coba bacakan. Coba jelaskan. Baca sejarah ini aja, maksudnya yang bahasa Indonesia gitu. Ketika siapa ayahnya Nabi itu kan mau disembelih karena sumpahnya Abdul Muthalib dalam pencarian air Zam-Zam kan. Nah, maka pas diundi kan nama ayah Nabi keluar gitu. Ketika mau disembelih kan orang-orang Makkah nggak setuju, ganti aja dengan ini, dengan onta gitu. Nah, untuk menentukan jumlah onta Itu kan mah istiqsam, itu mah istiqsam beda lagi tuh. Enggak, di dukun itu ada prakteknya istiqsam, ada prakteknya kahana. Enggak ngomong, ya Allah ya Rabbi, ya inilah kenapa saya tidak mau menjawab di typing tuh begini. Saya ngejawabnya dari sisi ini, ternyata sampean ngejawabnya sisi yang lain. Allahu Akbar kabir. Ya berarti kan pembahasan saya tadi sia-sia ya. Untung disaksikan oleh netizen. Oke, jadi tetap bermanfaat untuk netizen lah ya. Enggak, kamu pilih satu dulu, masalah dulu ge. Hah? Ini gimana sih sampean? Sampai ini nanyain dukun, kaifiyah, amalia dukun tuh banyak. Sambil satu, tadi kamu nanyain tentang kahana, itu bukan kahana itu. Itu istiqsam namanya. Makanya lalu kemudian ketika Al-Quran turun kan, wa antas taqsimu bil azlam itu. Lalu kemudian dilarang itu. Ini saya kagak ngerti sama pertanyaan ini ya, sama sampean ini. Tadi ngomong kahana kok pindah ke tema. Ya tapi tidak apa-apa, tapi maksudnya selesaiin satu, jangan dihubungin. Ya, dua amal ini, Lur. Paham tak? Paham nggak sampean? Iya, ya. Jangan dicampur adukan dong. Jangan campur adukan sama sampean. Sama kayak pejabat.
Pejabat ada yang halalnya, ada yang haramnya. Satu-satu lah ditanyain tuh. Nggak nanya apa coba kamu sebenarnya? Nanya apa coba? Lo mau Ya, framing? itu maksudnya bukan, maksudnya saya tuh langsung teringat kayak gitu kan karena membaca sejarah gitu kan. Iya, sejarah apa? Dalam Yang konteks saya apa? sampaikan. Kamu terangin. Kamu jangan sampai coba-coba kau framing keturunan Nabi yang bermasalah ya. Saya sensitif loh kalau ada orang berbicara silsilah Nabi loh. Nggak mau apa Ya, itu kamu? To maksudnya. the point, baik. To the point langsung. Enggak itu gini aja maksudnya apa ya? Itu kan maksudnya ketika kakeknya Nabi datang ke situ kan menanya gitu jumlah gitu kan. Jumlah apa? Jumlah onta yang disembelih gitu. Ya itu bukan kahana, itu bukan nebak-nebak. Udah dibilang dukun itu manusianya. Amaliannya banyak. Lu nanyain yang mana? Itu bukan kahana, itu bukan kahana yang sampai fakot kafaro bimuzil ana Muhammadin. Enggak, saya mau tanya, kamu orang tahlilan bukan? Enggak, to the point. Kamu tahlilan apa tidak? Jawab aja. Narasinya kayak orang Wahabi nih orang. Tahlilan ya? Saya tahu. Oh ya, seperti kayak orang Wahabi nih mau memberikan citra buruk framing. Karena orang Wahabi doang yang mulutnya sama bapak kakeknya Nabi itu yang kurang ajar, mulut-mulutnya orang Wahabi doang. Bukan, maksudnya. Ya, khawatirnya saya. Zaman Patrah Ya. kan maksudnya belum ada Nabi kan. Ya, tapi itu bukan menebak masa depan, bukan. Bukan. Oke, Itu sudah saya jawab ya. Ya, oke. Itu kan beda. Itu Islam, lalu kemudian istiqsam pun dilarang. Apalagi pertanyaannya? Cukup dulu, cukup. Ya udah cukup, bawa dulu. Hampir emosi saya soalnya ini ya. Karena dia nanyain kahana. Saya jawab panjang kali lebar kan tentang kahana, tentang ramal. Kok larinya ke peristiwa itu, kagak nyambung, itu bukan ramal. Kalau diramal iya, tapi kalau Abdul Muthalib meminta diramal tidak pernah. Itu yang perlu saya tekankan. Ya, nah itu diramal sama datang ke tukang ramal itu beda ya. Maesa juga sering diramal orang, tapi Maesa nggak pernah datang ke tukang ramal kan? Kan sering Maesa suka diramal. Diramal belum pernah Maesa. Ada kayak orang Manjanda Pirang ngelamar saya, nggak Maesa mau ganti kain saya, nggak ada. Kalau diramal pernah Maesa, tapi Maesanya nggak minta diramal. Ah, silakan media, Brut. Assalamualaikum Kang Mahesa. Waalaikumsalam. Kumaha damang sehat? Gimana kabar? Ya wes the point, silakan buru-buru waktu saya banyak. Ya, minta pencerahan ya terkait dengan Oke, temanya siap. Langsung dalil pencerahan kesulitan nih. dimasuki jin. Pencerahan, siap. Tapi ini bukan dimasuki, saya pengennya ya pencerahan belum? terkait dimasukin jin. Ya, oke. Cerah Di belum? konten saya melihat ada, oke udah terang Kang Mahesa. Udah terang, siap. Ada beberapa konten terkait konten-konten yang orang bisa dimasukin zin ke dalam tubuhnya lalu diajak ngobrol. Nah, saya masih awam dalam hal ini, minta pencerahannya Kang, apakah benar bisa ada atau ini hanya sebuah kepentingan konten? Terima kasih Kang Mahesa. Kamu minta pencerahan apa minta penjelasan? Kalau pencerahan tuh langsung tuh. Penjelasan. Penjelasan boleh dah. Penjelasan gitu. Kamu minta pencerahan, gua kasih kau lampu. Nah, terima kasih Kang Mahesa. Pamer lampu netizen. Iya, tahu itu baru beli saya tahu. Saya jawab singkat padat. Semua praktisi di alam nyata dan di konten mediumisasi itu namanya ya, mau hadiran mediumisasi sigaret apapun namanya di seluruh Indonesia yang mengatakan bahwa itu memasukkan jin double KB. Itu cuma hipnosis klasik aja. Itu sebenarnya hipnosis tapi klasik zaman dulu. Makanya orang hipnosis di Indonesia mengklaim hipnosis itu pertama kali adanya di Indonesia, bukan dari Amerika. Cuma dulu kan namanya itu mediumisasi. Gitu. Nggak ada orang bisa memasukkan jin ke tubuh orang lain. Nggak ada. Double KB. Oke? Itu jawabannya. Terkait dalilnya seperti apa Kang Mahesa? Dalilnya untuk Yang memperkuat, masukin karena jin banyak itu sekali ya ditanyain orang-orang dalil. yang berkedok. Dia diam dulu. Kamu ini nanyanya serius sekali. Dalilnya mana? Yang harusnya nanya dalil itu orang yang mengklaim memasukkan jin ke tubuh itu dalilnya mana? Nah, kita nggak perlu dalil, itu cukup tanya jinnya mana yang memasuk. Nggak kok di framing begini, dalilnya mana? Kebalik pertanyaan itu. Justru yang ditanyain dalil orang yang mengklaim bisa memasukkan jin ke tubuh orang. Itu baru ditanya dalilnya mana.
Lah karena asalnya nggak ada orang masukin jin ke tubuh orang. Nggak ada. Kita Bukan, tanyain maksudnya dalil. begini Kang Maesa, gini Kang Maesa, saya kan orang awam, terkait agama pun saya nggak awam. Nah, banyak konten yang melihat seperti tontonan seperti itu, nih saya nggak suka gitu, seperti pemahaman Kang Maesa. Cuma saya untuk memperkuat argumen tersebut, berarti kan harus ada dalil. Nah, saya kan salah satu contoh yang di Kuningan yang sekarang tenggelam, kontennya selalu seperti itu, menjual nama agama ke mas ustadz Ya, gitu loh. udah. Berarti kalau maksudnya begitu, mohon maaf kalau saya salah paham, karena sampai nanyain dalil setelah saya ngomong itu, jadi kesannya kan membantah sampean ini. Jadi kebalik, kan sudah saya terangin. Pertanyaan sampean itu kebalik. Jadi yang ditanyain, jadi maksudnya sampean nggak usah nanya dalil ke saya, ke dalilnya mana bahwa itu bukan jin. Lah kebalik, yang harusnya ditanyain itu adalah dalil bahwa itu jin. Mana dalilnya? Paham tak? Sampean nggak perlu dalil, ke? Kecuali dalil rasio. Kalau dalil rasio mah banyak. Nah, sampai dalil di sini kan Quran hadis, saya pahami ya. Kalau dalil rasio bahwa itu jin ya banyak deh. Itu saudara. Nggak ada, karena masalahnya jin itu sama makhluk fisik. Jinnya kok disuruh-suruh orang, pelongo kali jin itu. Berarti itu double ya. Iya kan sudah saya jawab tadi. Tolonglah jangan ulang-ulangi lagi lah. Double KB se-Indonesia. Ya. Oke. Terima kasih. Ditanya-tanya. Mending cara tuh ngobrol. Bagaimana cara membantah Kang Maesa itu. Nah pertanyaannya langsung apa dalilnya. Jadi saya salah paham, mohon maaf ya. Oke, saudara media. Saya mau tanya Siap. sampean. Gimana Kang Maesa? Saya mengklaim istri Anda itu istri saya. Bagaimana sikap Anda? Sikap Anda nanti gimana? Ya otomatis lah, Sikap Anda tidak akan bagaimana ke terima. saya? Ya otomatis marah. Lalu urus-urusan ke pengadilan. Ya. Nanti obrolan di pengadilan bagaimana? Mana buktimu Mahesa? Mana dalilmu Mahesa bahwa istriku adalah istrimu, kan begitu? Oke. Iya tidak? Kalau kamu kan punya dalil, punya surat nikah, ya sama. Oh, nah ya awalnya kan tidak ada orang masukin tubuh jin ke orang, terus tiba-tiba ada yang mengklaim, maka wajar ditanyain dalilnya mana. Nah sekarang istri kamu tadinya gadis, terus kamu yang mengklaim ini istri saya, lalu ditanya mana surat nikahnya, kan begitu. Nah awalnya kan nggak ada asalnya, orang memasukkan jin ke tubuh orang itu kan nggak ada dari dulu juga, tiba-tiba ada yang mengklaim. Nah itu yang ditanyain dalil. Paham? Oke. Ya udah itu. Nah maksud saya Kalau begini nanyain Kang dalil. Mesa, mungkin hanya cara bahasa penyampaiannya. Jadi begini Kang Mesa. Jadi saya melihat beberapa konten terkait konten apa yang seperti tadi Kang Mesa sebutkan, yang jin dimasukin ke orang. Nah saya kan masih awam dalam segi agama. Terus Kang Mesa menjelaskan bahwa itu tuh double, tidak ada. Nah dikala saya adu argumen dengan mereka, nah artinya kan kita juga harus punya seperti kata bilang. Oh begitu tak maksudnya. Bagaimana sikap Anda ketika meladenin mereka? Perkuat bahwa dia itu seperti ini salah. Nah itu Tapi maksud saya ke sana. Pembahasan saya itu 5 tahun membantah, menjelaskan dalil-dalil hal seperti itu udah 5 tahun kan. Maksudnya terlalu panjang kali lebar. Kan tadi pun saya ngebahas itu tentang kesurupan. Kan sama aja. Mau mediumisasi, intinya jin masuk ke tubuh orang. Dalilnya tadi sudah saya jawab semua. Ya kepanjangan maksudnya gitu loh. Saya baru masuk Kenapa soalnya. kamu? Iya, saya baru masuk tadi, ya. belum nyimak dari awal. Nanti rekaman ulangnya ada ini. Kan di sini ada embrut rekam layar. Wes ya ganti ya. Oke, makasih Kang Maesa. Orang awam tuh kan, atau ya bertanya orang awam mau nanyain dalil panjang kali lebar cukup nggak ada begitu. Itu benar. Kan orang awam begitu. Saya kan kalau tanya ke kiai begitu. Kiai ini boleh apa tidak? Boleh. Saya nggak pernah nanya dalilnya apa kiai.